ibu dan bapak dosen yang kami hormati. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai UMKM yang telah kami survei untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Mata kuliah perilaku konsumen, dosen pembimbing Bapak Renza Fahlevi SEMM, manajemen pemasaran Bapak Dr. Golan Hasan SEMSI, pemasaran berkelanjutan Ibu Lili Purwiyanti SEMM, pengantar manajemen dan bisnis Bapak Dr. Muhammad Donald Mon SEMM, dan yang terakhir bahasa Indonesia Ibu Susilawati SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NPM 2041234 kelas 1 MNMD. Nama saya Metanoviani dari kelas 1 MNMD MPM 2041194. Perkenalkan, saya Olivia Lision, NPM 2041190. Saya dari kelas 1 MNMD. Perkenalkan, nama saya Fiona, NPM 2041202 dari kelas 1 MNMD. Usaha mie pangsit Bangka Mr. Ong adalah usaha yang bergerak pada bidang kuliner yang menjual produk berupa mie pangsit. Usaha ini dirintis oleh Bapak Mencong dan istrinya yang bernama Ibu Santi pada tahun 2010. Awalnya, usaha ini hanya berskala kecil, namun seiring berjalannya waktu, usaha ini membuka cabang di tempat lainnya, dan ada 4 cabang di Kota Batam. Ada beberapa menu yang dijual, yaitu mie pangsit biasa, mie pangsit lebar atau mie pok, sup bakso, dan sup pangsit. Bab 2, yang pertama yaitu mengenai analisis usaha. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam proses bisnis mie Bangka Mr. Ong. Planning, mie pangsit Bangka Mr. Ong akan mengganti kemasannya menggunakan kemasan yang lebih aman dan kreatif. Contohnya, kemasan yang berbahan dasar kertas. Organizing, visi pada usaha ini yaitu membudayakan makanan tradisional khas daerah Bangka Belitung serta tidak menghilangkan tradisi makanan daerah. Misinya yaitu yang pertama, memperkenalkan makanan khas daerah, yang kedua, memberikan pelayanan dan kualitas yang baik. Controlling, mie pangsit Bangka Mr. Ong diatur oleh Mencong atau pemilik UMKM, dan terdapat banyak karyawan yang ditempatkan sesuai dengan cabang yang tersedia. UMKM tersebut juga memastikan semua pramusajinya untuk menyajikan mie pangsit dengan rapi dan cepat dan setara. Equating, yang dilakukan oleh usaha ini yaitu yang pertama, jika penjualan melebihi target, maka karyawannya akan dikasih bonus. Yang kedua yaitu setiap hari raya, karyawan akan mendapatkan THR. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas pada usaha mie pangsit Mr. Ong dilakukan dengan perubahan beberapa faktor, yaitu kenaikan biaya variabel, kenaikan harga daging ayam. Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah yang pertama, usaha yang dilakukan adalah usaha perseorangan. Yang kedua yaitu periode analisis usaha yang direncanakan adalah selama 5 tahun, sesuai yang telah disepakati. Analisa SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang pertama yaitu memiliki harga yang relatif terjangkau, menggunakan bahan aman, tanpa formalin, dan halal. Ayam yang digunakan tanpa tulang. Weakness atau kelemahan, rasanya relatif tidak asing lagi, mengingat sudah banyak yang produksi serupa, tidak tahan lama, dan kurangnya promosi. Selanjutnya akan dijelasin oleh Olivia Lision. Yang ketiga adalah peluang, yaitu masyarakat suka dengan makanan berbahan mie, dan mie pangsit Bangka dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian yang keempat adalah ancaman, yaitu munculnya variasi makanan jajanan, kemudian munculnya persaingan baru, dan harga produk kompetitor bersaing. Selanjutnya yaitu marketing mix, yang pertama adalah segmentasi geografis. Nah, mie pangsit Bangka Mr. Ong ini melakukan penjualan hanya pada daerah atau area di sekitar ruko. Hal ini pun dibantu dengan adanya layanan pesan antar, sehingga dapat mencakup pemasaran yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah analisis targeting, merupakan proses menentukan target pasar yang berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Kemudian manfaat targeting yaitu menentukan peluang pasar yang lebih luas dan mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Kemudian tujuan rencana pencapaian target pasar ini yaitu untuk mencapai hasil secara efektif serta meraup keuntungan semaksimal mungkin, serta mengumpulkan informasi semaksimalnya untuk membantu mie pangsit Bangka Mr. Ong untuk mengantisipasi para pesaing atau kompetitor. Kemudian yang ketiga, analisa biaya diferensial. Analisa ini digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, dan margin laba mie pangsit Bangka Mr. Ong sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Kemudian keempat adalah analisa positioning, yaitu mie pangsit Bangka Mr. Ong juga memposisikan produknya sebagai produk yang praktis dan mudah didapat dengan menyediakan layanan di aplikasi GoFood, sehingga para konsumen dapat menikmati produk tersebut tanpa harus datang jauh-jauh. Kemudian pentingnya melakukan analisa positioning yaitu mengetahui detail produk, kemudian mengetahui kondisi pesaing, kemudian mampu mengetahui keinginan pembeli, dan menciptakan nilai positif pada produk. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelasin oleh Cindy. Saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan usaha. UKM yang kami pilih ini memiliki kegiatan pemasaran dan promosi dengan beberapa cara, yaitu pertama, personal promotion. Usaha mie pangsit ini bisa mempromosikannya melalui word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut, seperti pemilik usaha tersebut memberitahu tentang informasi produk kepada teman atau saudara. Yang kedua yaitu iklan digital.
Usaha mie pangsit ini bisa mempromosikannya seperti membuat spanduk atau brosur tentang memperkenalkan produk terbaru kepada konsumen. Pemasaran dan promosi ini, kami juga memiliki rencana untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Yang pertama itu pengembangan tempat usaha. Menurut kami, mie pangsit ini bisa membuat satu kedai kopi yang khusus untuk menjual mie pangsit dan bisa mendekorasi tempat sesuai dengan tema. Yang kedua yaitu pengembangan produk. Usaha mie pangsit ini perlu melakukan inovasi pada produk mie baru seperti mie berwarna hijau dari sayur bayam. Selanjutnya yaitu jadwal kerja kegiatan yang diperlukan. Pada 19 Oktober kami melakukan survei ke tempat UMKM. Pada tanggal 20-21 wawancara kepada owner dan tanggal 21 lagi analisis masalah yang terjadi pada UMKM tersebut. Terus pada tanggal 22-24 membuat proposal dari hasil wawancara. Tanggal 25 revisi laporan. 25-26 membuat video tentang proposal dan tanggal 27-28 penyelesaian akhir untuk proposal dan video. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.